Bersama PUPR, sigap membangun negeri. Halo sahabat PU, apa kabar? Senang sekali saya Aldo Aditya Putra dapat kembali menyapa sahabat sekalian di podcast Sigap Membangun Negeri, persembahan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Topik kali ini akan sangat menarik ya, karena kita akan bicara tidak hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan kita. Kira-kira apa ya? Yaitu pembiayaan infrastruktur untuk Indonesia Emas di tahun 2045. Dan spesial banget nih, karena hari ini sudah ada di antara kita sosok yang luar biasa yang sudah malang melintang nih di bidang infrastruktur Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bapak Triyono Juno Asmono atau yang kerap disapa sebagai Bapak Yongki, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum. Apa kabar nih Bapak? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya baik banget nih. Terima kasih nih Pak sudah meluangkan waktu untuk hadir menyapa sahabat PU semuanya. Nah mungkin Pak supaya lebih kenal nih Pak, mungkin bisa disapa dulu sahabat PU-nya. Halo, selamat pagi semua. Nama saya Triyono Juno Asmono. Saya biasa dipanggil Yongki dan saat ini saya bertugas sebagai Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR. Maaf, Kementerian PU. Oke, jiwanya masih PUPR ya Pak, ya karena memang sebuah kesatuan. Tapi nggak masalah, karena dulunya mungkin juga ya DJPI ruang lingkupnya diantaranya perumahan juga. Betul, iya. Oke Pak, kita langsung aja nih Pak. Kita mau bahas tentang pembiayaan infrastruktur menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Pak, kan kita tahu ya bahwa membangun infrastruktur itu memerlukan biaya yang pasti tidak sedikit gitu kan. Nah kita pengen tahu nih Pak, bagaimana sih kemudian infrastruktur yang ada di Indonesia ini dibiayai? Bagaimana pembiayaannya saat ini? Baik, Mas Ado, jadi bisa saya jelaskan. Seperti kita ketahui sumber pembiayaan infrastruktur khususnya sektor PU itu ada dua sumber. Yang pertama tentunya sumber dari APBN, itu yang biasanya kita sebut dengan rupiah murni, ada pinjaman luar negeri, dan juga ada SBSN. Dan yang kedua ada non-APBN. Nah, non-APBN ini yang kita sebut dengan pembiayaan kreatif. Itu macam-macam, Mas. Mulai dari sifatnya kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, ada yang business to business, ada yang penugasan BUMN, dan lain sebagainya. Yang tentunya tujuannya adalah non-APBN ini bisa mensupport gap dari yang biasa kita laksanakan dengan APBN. Nah, dalam 5 tahun yang lalu ini, 2019 sampai 2024, seperti kita tahu kita kebutuhan infrastrukturnya itu lebih kurang 1.800 triliun. Dan funding gap-nya atau yang belum bisa kita biayai itu hampir 1.367 triliun. Dan alhamdulillah di dalam 5 tahun yang lalu kita sudah berhasil menggunakan skema pendanaan kreatif ini sebesar lebih kurang 440 triliun. Melalui skema KBBU maupun peningkatan dari peran BUMN melalui penugasan. Nah ke depan di dalam era pemerintahan yang baru ini Kementerian PU lebih memfokuskan kepada tentunya pencapaian astatica pemerintahan baru. Yang mana diantaranya adalah mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air. Dan tentunya infrastruktur yang lain untuk mendukung peningkatan konektivitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Nah kalau kita lihat dari kebutuhan 5 tahun ke depan ini, itu kebutuhannya sedikit lebih meningkat. Yaitu 1.905 triliun. Sedikit lebih meningkat dibandingkan 5 tahun yang lalu. Yang mana kami merencanakan dengan kebutuhan yang begitu besar, harapan kami bisa mensupport melalui KPBU ini sebesar hampir 40%. Yaitu sekitar 753 triliun. Nah, porsi pendanaan melalui KPBN ini diharapkan tentunya terus kita tingkatkan, terutama untuk sektor-sektor yang prioritas dan strategis, dan berbagai upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tentunya lebih merata seluruh Indonesia. Wah, ternyata banyak sekali ya. Ternyata kalau ibaratnya nih Pak, kalau keluarga tuh ya, pendapatan tuh jangan satu pintu gitu ya Pak. Betul, betul. Jadi ada dari APBN, ada Betul. dari non APBN, bahkan tadi biaya dan yang dari non APBN-nya pun juga cukup besar ya Pak ya. Betul. Di KPBU itu hampir 440 triliun ya di tahun kemarin ya. Iya. Dan rencana kita maka nanti ke depan ini harapan kita malah bisa melampaui dari APBN yang direncanakan di dalam 5 tahun ke depan. Oke. Target kita seperti itu. Targetnya udah ditingkatkan lagi ya Pak. Betul. Karena seperti kita ketahui kan APBN juga kita terbatas.
Jadi tidak mungkin juga kita mengandalkan APBN full untuk pembiayaan infrastruktur. Kalau bisa mandiri, kenapa enggak? Betul, Gitu ya. betul. Oke, kan tadi pintunya udah banyak nih Pak. Hmm. Nah, ada nggak sih Pak perubahan atau inovasi yang dilakukan dalam hal pembiayaan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir ini? Wah, tentunya banyak, Mas. Jadi kita Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur banyak sekali melakukan terobosan-terobosan yang sudah kita lakukan dalam 5 tahun ini dan rencana kita ke depan. Ya tentunya harapan kita membawa perubahan dan juga peningkatan investasi yang menjadi lebih menarik. Sehingga para investor bersedia untuk masuk, melakukan kerjasama dengan kita untuk penyediaan infrastruktur di sektor pekerjaan umum. Nah di skema KPBU ini, DJP itu banyak sekali mengembangkan skema-skema alternatif khususnya untuk pembiayaan. Yang harapan kita tentunya meningkatkan investasi melalui kerjasama dan kolaborasi dengan para investor atau pihak swasta. Contohnya Mas, kita buat skema business to business yang lebih baik. Lalu kita menggunakan pemanfaatan bendungan itu untuk ketenaga listrikan. Lalu juga ada kerjasama pemanfaatan atau KSP BMN. Dan juga penyediaan infrastruktur untuk pengembangan kawasan seperti land value capture. Nah ini lagi menarik nih Mas. Jadi kita misalnya ada proyek infrastruktur jalan tol misalnya. Itu bukan hanya sektor tolnya saja yang kita hitung untuk KPBU-nya, tapi untuk pengembangan wilayahnya atau kita sebut dengan land value capture. Nah selain itu kita juga ada alternatif lain yang kita sebut dengan skema hybrid annuity model. Ada VGF financing. Lalu juga ada percepatan atau fast track terkait dengan penyiapan dan juga pelelangan KPBU. Jadi yang tadinya cukup lama pelelangannya kita coba percepat sehingga prosesnya menjadi lebih cepat dan pembangunannya menjadi lebih cepat. Nah semuanya itu sudah kita siapkan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat semua inovasi itu udah kita tuangkan di dalam draft rancangan peraturan Menteri KPBU di Kementerian PU yang mudah-mudahan akan keluar dalam waktu dekat. Nah ini nih yang menarik nih Pak. Tadi Bapak sempat bilang ya, jadi kalau ada tol itu tidak hanya kita gunakan tolnya saja, tapi kita kembangkan lagi, inovasikan supaya bisa menghasilkan ya Pak ya. Betul ya. Kemudian ada bendungan juga, tadi ada pembangkit listrik yang di sana bisa selain juga bermanfaat bisa menghasilkan listrik, itu juga bisa mendatangkan ibarat cuan kota ya Pak ya. Dan itu bisa mensupport untuk aktiviti yang lain. Misalnya untuk pemeliharaan bendungan dan sebagainya. Oke, jadi sirkulasi ada perputaran ekonomi juga di dalamnya gitu ya Pak. Pasti ya, pasti. Pak, tadi sudah ada inovasi dan perubahan. Nah, ini menyangkut rencana yang lebih panjang nih, Man. Apa saja langkah-langkah yang sudah direncanakan untuk pembiayaan infrastruktur menuju Indonesia Emas di tahun 2045? Seperti kita ketahui untuk menuju Indonesia Emas 2045 tentunya harus banyak yang kita lakukan, Mas. Nah, kami tentunya di Kementerian PU berupaya untuk mencapai target-target tersebut. Salah satunya adalah mendukung pengurangan biaya logistik. Tentunya kalau biaya logistik lebih murah, masyarakat menikmati kan tentunya manfaatnya itu. Peningkatan konektivitas, pengembangan wilayah tadi karena dengan ada konektivitas wilayah menjadi berkembang. Lalu kapasitas tampung air, sanitasi aman, pengolahan sampah, lalu penyediaan air siap minum perpipaan. Ini salah satu sektor-sektor yang terus kita tingkatkan untuk menuju Indonesia Emas. Apa langkah-langkahnya Mas? Langkah-langkahnya itu tentunya sudah kita siapkan dan kami dari DJPI sudah berupaya salah satunya misalnya meningkatkan kerjasama dengan lembaga internasional. Jadi kita kerjasama dengan World Bank, dengan ADB, JICA dan sebagainya supaya proyek KPBU yang kita siapkan ini baik dan berkualitas. Yang kedua, kita mengikut sertakan BUMN dan juga pihak swasta dalam pelaksanaan pendanaan proyek. Yang tadinya saya sampaikan umumnya hanya dari APBN, kita coba mengajak para BUMN dan juga pihak swasta untuk terlibat di sini. Lalu yang ketiga, mengembangkan alternatif pembiayaan kreatif supaya tadi proyek tidak hanya tergantung kepada APBN. Yang keempat, mengembangkan SDM, ini sangat penting Mas, dan juga kelembagaan untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang sudah kita siapkan ini dapat berhasil berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, memastikan bahwa pembangunan infrastruktur itu berkelanjutan, inklusif dan juga transparan. Ini kayak ini ya Pak, moto yang namanya nggak ada Superman, adanya super team. Betul. Sini di mana kalau misalnya mau cepat bisa maju sendiri, tapi kalau mau
sukses dalam jangka waktu yang panjang harus berkolaborasi ya Pak. Karena Betul. tadi Kementerian PU, DJPI khususnya bekerja sama tadi ada sama World Bank dari internasional, kemudian dari nasionalnya ada BUMN dan lain sebagainya ya Pak ya. Harus kita akui banyak pengalaman-pengalaman bagus di negara-negara maju terutama, dan juga kemampuan-kemampuan ekspertis dari tenaga ahli dari dunia lain gitu ya, di negara-negara maju itu perlu kita absorb. Nah di sini kami DJPI banyak belajar, banyak bekerja sama dan mengajak mereka semua untuk turut serta mensukseskan program-program yang sudah kita siapkan ini. Oke, dunia lain itu maksudnya dunia internasional ya. Tentunya, ya. Karena di sana memang banyak ekspertis ya yang tentu bisa bermanfaat nih Ya. sumbangsi untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Betul. Kemudian nih Pak, tadi kan pembiayaan infrastrukturnya sudah ada langkah strategisnya, rencananya, kerjasamanya. Kemudian bagaimana sih Pak pemerintah khususnya DJPI ini memastikan bahwa pembiayaan infrastruktur itu bisa selaras dengan prioritas pembangunan nasional? Jadi apa yang kita lakukan di DJPI ini tentunya harus selaras. Karena kita sifatnya kan mensupport semua unit organisasi. Nah, udah harus dipastikan bahwa program pembiayaannya harus selaras dengan program-program tersebut. Ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah tentunya berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait. Dan juga BUMN dan pihak-pihak swasta. Karena kita nggak mungkin bekerja sendiri, Mas. Kita program-programnya harus disupport dan juga tentunya disetujui oleh semua pihak. Yang kedua, kolaborasi dan bekerja sama dengan lintas sektor untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Yang ketiga, integrasi antara proyek KPBU yang kita siapkan ini dengan rencana strategis kementerian dan juga RPJMN dan RPJMN dan juga RPJP nasional. Seperti itu. Jadi semua program besarnya sudah disiapkan, lalu proyek KPBU-nya tentunya kita harus selaras di sana. Yang keempat, mengintegrasikan perencanaan melalui dokumen-dokumen RPIW, dan tentunya kita dapat support dari BPIW yang menyiapkan dokumen-dokumen dari RPIW tersebut. Dan yang terakhir, mengintegrasikan proyek-proyek KPBU melalui penyusunan rencana umum proyek KPBU dan pembiayaan kreatif oleh DJPI. Jadi kita juga punya program rencana umum besarnya untuk KPBU, Mas. Kalau unur-unur kayak sumber daya air. Nah kami juga di DJPI punya program seperti itu. Jadi semuanya match. Ya. Tadi kan Bapak sempat singgung tuh bahwa kolaborasi ya dengan Kementerian BUMN dan swasta, lembaga-lembaga lainnya itu kan penting ya Pak ya. Betul. Terutama untuk mendanai pembangunan infrastruktur. Nah ini bagaimana sih Pak peran mereka, para lembaga swasta dan juga publik ini dapat dioptimalkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Betul. Jadi Mas, kalau kita ngelihat memang karena KPBU itu harapan kita, andalan kita, supportnya adalah sektor swasta dan publik. Tentunya bagaimana caranya kita harus meningkatkan atau mengoptimalkan peran mereka. Ada beberapa yang kita harus laksanakan. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik. Tentunya banyak sekali melalui perluasan kerjasama bilateral, multilateral, perluasan instrumen dari KPBU, dan optimalisasi aset. Yang kedua, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non-publik. Jadi kalau tadi ada sektor publik, ini ada sektor yang non-publik. Apa itu? Di antaranya adalah seperti pemanfaatan instrumen jangka panjang. Inovasi produk pembiayaan syariah, contohnya. Inovasi pembiayaan untuk merespon perubahan iklim, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kita coba untuk mengoptimalkan pendanaan badan usaha atau swasta yang dapat ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan roadshow. Jadi kita bertemu dengan para investor, Mas. Kita lakukan market sounding supaya apa yang sudah kita siapkan tadi itu dapat kita sampaikan kepada calon investor, dan harapan kita mereka bisa tertarik support kepada proyek-proyek kita. Wah, menarik nih Pak. Perihal market sounding, artinya kan kita membuat sebuah acara begitu ya, yang melibatkan semua investor-investor supaya mereka tahu ada proyek apa aja nih yang bisa dikerjakan atau diinvestasikan oleh mereka. Betul. Nah itu kan mungkin kita taunya itu nasional aja, di Indonesia aja. Tapi pasti banyak pertanyaan nih Pak, ini bagaimana dengan investor-investor asing yang ingin investasikan uangnya gitu kan di proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Itu apakah ada kebijakannya atau mekanismenya untuk investor asing melakukan investasi di Indonesia? Dan apa sih dampaknya untuk pembiayaan infrastruktur di Indonesia ini Pak?
Betul Mas, jadi memang betul kalau kita ngelihat memang kita harus mengikuti tren-tren apa yang terjadi di berbagai negara, terutama negara maju. Nah dari JPE berupaya terus nih untuk menciptakan kebijakan-kebijakan atau inovasi-inovasi baru. Nah saat ini contohnya kita di JPE sudah sedang melakukan integrasi sistem untuk prinsip terkait dengan environmental, social, dan government atau kita sebut dengan ESG. Nah ini umum dilakukan nih Mas di negara maju. Bahkan sekarang banyak sekali negara yang harus menerapkan ESG. Nah, kami berharap nanti proyek-proyek kita ke depan, seluruh proyeknya dapat menerapkan konsep-konsep ESG. Sehingga mampu memenuhi harapan ekspektasi dari dunia luar atau dunia global. Dan harapannya dapat positif. Karena apa? Kalau dulu kita, mohon maaf, kita menjadi proyek ini bisa berjalan cukup seperti itu. Nah, sekarang ke depan nggak cukup, Mas. Kita harus memperhatikan itu yang namanya lingkungan, sosialnya bagaimana masyarakat, dan juga governance atau tata kelola. Nah ini Mas, jadi udah harus sekarang seperti itu. Lalu juga Kementerian PU juga menawarkan proyek-proyek KPU dengan skema yang kita sebut dengan availability payment atau AP. Jadi disiapkan pendanaannya oleh investor, nanti akan dibayar oleh pemerintah secara cicilan. Nah ini cukup menarik karena memang kita mendapatkan opportunity, mendapatkan proyek ini. Harapannya bisa segera digunakan oleh masyarakat dan pemerintah akan membayar itu. Karena kalau konvensional kan pemerintah yang melaksanakan, dananya cukup baru kita laksanakan proyeknya. Dan terakhir ini juga kita melaksanakan pengembangan yang kita sebut dengan skema pembiayaan KPBU berbasis syariah Mas. Ini kita bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Kenex dan juga pihak-pihak lain untuk menarik investor-investor dari negara Timur Tengah. Jadi kita juga karena kita mau menarik investor bukan hanya di Indonesia, tapi juga semua negara, harapan kita seperti itu. Nah, negara Timur Tengah itu interest di situ, Pak. Jadi mereka mau mensupport proyek KPU dengan syarat basis syariah. Nah, ini lagi kita pelajari, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa laksanakan. Amin. Karena ya semakin banyak yang mendanai ya Pak, kemudian semakin cepat juga untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2000. Karena segala instrumen pembiayaan harus kita ekspor. Jadi tadi bukan hanya dari bicara yang konvensional APBN, non APBN ternyata spektrumnya banyak sekali. Banyak sekali. Dan itu bisa dimanfaatkan bahkan mudah-mudahan gitu ya, bisa mengurangi APBN ya. Jadi maksudnya APBN-nya lebih sedikit nih. Harapan kita begitu ya. Betul. Itu targetnya memang seperti itu karena memang kebutuhannya semakin besar. Pendanaan dengan APBN juga ya segitu-segitu aja. Kan begitu kan? Atau relatif malah mungkin kadang-kadang turun. Karena kebutuhan APBN bisa digunakan untuk yang lain, bukan hanya infrastruktur. Nah, karena infrastruktur itu adalah kebutuhan utama kita, yang namanya juga kebutuhan infrastruktur, harus disupport dari yang non-APBN tadi, Mas. Ya, jadi intinya kalau bisa sih porsi APBN lebih sedikit gitu ya. Betul. Katanya mandiri dan mencari pendanaan dari pintu-pintu yang lain. Gitu ya. Ini yang kita lagi rencanakan 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan kan porsi APBN menjadi lebih sedikit dibandingin dari yang KPBU. Kalau yang lalu KPBU kita relatif masih 80% dibandingin dengan APBN. Nah 5 tahun ke depan mudah-mudahan target kita bisa lebih besar dari APBN. Oke, kita aminin ya. Kita doain dan kita dukung supaya porsinya kita bisa lebih besar, lebih besar. Oke Pak, tadi Bapak sempat singgung tentang ESG ya, environmental, social and governance. Nah, itu kan mungkin lagi hype nih Pak. Kemudian hubungannya dengan Indonesia Emas di tahun 2045 dengan pembiayaan infrastruktur, itu bagaimana pembiayaan infrastruktur dijalankan gitu ya untuk bisa membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan juga ramah lingkungan, itu bagaimana sih Pak? Nah gini Mas, ini seperti yang tadi sampaikan, ini negara-negara maju gitu udah sangat lazim melakukan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kita terus terang masih bertahap. Nah untuk itu kami melakukan berbagai cara karena memang tidak bisa langsung, tapi kita kebijakannya sudah ada. Antara lain adalah kita menerbitkan kebijakan untuk penyelenggaraan konstruksi yang berkelanjutan. Jadi mulai pelan-pelan kita mensyaratkan bahwa pembangunan konstruksi itu harus berkelanjutan. Peraturan-peraturan ini terkait juga kita siapkan dari Kementerian PU terkait dengan penilaian bangunan gedung hijau misalnya. Lalu green construction itu juga sama, kita sudah melaksanakan itu. Lalu juga terkait dengan pelestarian keanekaragaman hayati. Ini dalam pembangunan berkelanjutan juga harus
Ini peraturan ini mengacu kepada Instruksi Presiden tahun 2023. Nah kalau kita ngelihat proyek-proyek KPBU khususnya sektor pekerjaan umum itu telah kita integrasikan dengan konsep atau prinsip ESG Mas. Yang telah menjadi standar global. Jadi ESG ini udah bukan cuman opsi tapi sudah menjadi standar global dalam pembangunan berkelanjutan. Nah untuk meningkatkan pelaksanaan implementasi ESG tersebut, DJPI terus terang kami banyak berkolaborasi. Kita kerjasama dengan minta support berbagai pihak tadi, dengan World Bank, dengan Kiat, itu kebetulan dari pemerintah Australia, banyak memberikan grant untuk mensupport semua kegiatan-kegiatan mulai dari penyiapan. Penyiapan itu salah satunya adalah feasibility study atau FS gitu ya. FS supaya mulai dari FS kita mengintegrasikan ESG tersebut dengan pengembangan tools untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada proyek-proyek KPBU. Jadi udah mulai Mas. Jadi kita bukan hanya pada pelaksanaannya saja, mulai persiapan udah kita laksanakan. Jadi konsepnya harus menuju ESG, pembangunan yang berkelanjutan dan sebagainya. Oke, jadi ESG ini emang is emas ya Pak? Ya. Karena memang sudah standar dan mungkin di masa depan itu sudah harus diterapkan di infrastruktur kita ya. Betul. Karena 2045 ini mungkin sekitar 20 tahun lagi ya. Betul, ya. Dan nggak mungkin tiba-tiba nanti ada, jadi harus dibangun dari sekarang gitu. Jadi semua proyek-proyek baru kita semua sudah menggunakan konsep ESG nanti ya. Oke, jadi semuanya sudah environmental, social, governance friendly gitu. Betul. Oke, Pak, ini kan sudah eranya digital nih Pak. Kayak Betul. semuanya itu harus serba digital, online. Nah, bagaimana sih Pak? Apakah DJPI ini ya sudah memanfaatkan teknologi digital dan platform online dalam hal pembiayaan infrastruktur? Apakah sudah ada inisiasinya? Bukan hanya inisiasi, tapi DJPI sudah melakukan itu. Karena tadi kembali lagi dengan kebutuhan, saya rasa aplikasi digital ini bukan hanya sekedar punya gitu ya, tapi memang sudah kebutuhan. Karena proyek kita begitu besar, masyarakat juga yang ingin mengakses begitu besar, sehingga mau nggak mau memang harus kita siapkan teknologi digital ini. Apa yang kita lakukan, khususnya DJPI melalui skema KPBU-nya, yang pertama kita nyiapkan dashboard Simpul KPBU. Apa itu dashboard Simpul KPBU? Ya, adalah media informasi terkait dengan proyek-proyek KPBU yang sedang kita siapkan Mas. Jadi masyarakat bisa mengakses, bisa melihat apa sih yang dikerjakan oleh DJPI, sedang siapkan FS apa, kajian apa, proyeknya apa gitu. Yang kedua KPBU Connect, yaitu suatu media informasi terkait dengan pelaksanaan konsultasi publik atau market sounding. Yang tadi saya sampaikan, kita melakukan market sounding, sosialisasi kepada calon-calon investor. Nah mudah-mudahan KPBU Connect ini bisa menjadi wadah untuk mereka bisa melihat info-info yang kita tawarkan. Yang ketiga si Prabu, ini singkatan semua nih kebetulan, yaitu media untuk mengajukan proyek KPBU yang diprakarsai oleh Badan Usaha. Jadi KPBU ini ada yang disiapkan oleh pemerintah yang kita sebut dengan solicited, ada juga proyek yang kita sebut unsolicited atau diprakarsai oleh Badan Usaha. Nah ini ada toolsnya sendiri, sistemnya sendiri. Yang keempat adalah si Padu, yaitu suatu media interaksi antara PJPK, kami dengan masyarakat atau calon badan usaha pelaksana terkait dengan proses pelelangan dan pengadaan KPBU. Dan yang terakhir Monef JJ, ini semua singkatan semua, tapi intinya semua berbasis teknologi atau aplikasi, yaitu tools untuk pemantauan KPBU, jalan dan jembatan. Jadi mudah-mudahan media ini berguna untuk kita, tentunya kami DJPI di sini dan juga seluruh pihak termasuk masyarakat atau calon investor yang ingin mengetahui update perkembangan dari progres KPBU kita. Nah selain itu juga kita sedang mendevelop, mengembangkan, menginisiasi untuk, kalau tadi ada banyak aplikasi-aplikasi gitu Mas ya, mungkin bingung juga, ada banyak sekali. Nah sekarang kita akan gabungkan itu semuanya menjadi satu wadah platform digital besar, sehingga masyarakat itu bisa cukup mengakses satu untuk mengetahui semua sistem yang sudah kita siapkan. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa selesai. Dibuat jadi terintegrasi ya. Betul. Oke, jadi buat sahabat PU nih yang mau
tahu informasinya lebih banyak ya tentang pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia, Khususnya KPBU ya. khususnya KPBU, itu bisa dilihat nanti di dashboardnya ya. Atau mungkin kalau yang mau satu-satu bisa tuh. Tadi ada dashboard Simpul KPBU, kemudian ada KPBU Connect, ada Siprabu, ada Sipadu. Bahkan tadi ternyata bisa ya Pak. Jadi kayak badan usaha itu mengajukan ya. Iya. Kemudian Pak, Indonesia kan ya yang tadi seperti awal saya bilang Pak, Indonesia kan benar-benar luas ya Pak ya. Dari Sabang sampai Merauke, dan setiap wilayahnya tuh berbagai macam. Ada yang mungkin sudah secara literasi orang-orangnya sudah pada maju, atau mungkin ada yang tertinggal juga. Itu bagaimana sih Pak kalau dari target Indonesia Emas 2045, bagaimana Kementerian PUPR apakah memiliki kebijakan untuk mendorong wilayah-wilayah strategis seperti misalnya kawasan ekonomi khusus atau daerah-daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagaimana itu? Baik, pasti Mas. Jadi Kementerian PU itu memang salah satu tugasnya adalah bagaimana semua wilayah itu semua dapat terakses dan memiliki infrastruktur yang cukup dan layak. Dan terkait dengan KEK, kawasan ekonomi khusus, dan juga daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, tentunya itu salah satu bagian target kita. Seperti itu. Jadi ini bukan hanya baru-baru saja, jadi memang PU sudah mensupport kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, dukungan Kementerian PU terhadap KEK itu banyak sekali Mas. Baik itu pembangunan jalan, lalu infrastruktur dasar seperti air bersih, air minum, sanitasi, itu banyak yang udah kita lakukan. Sebagai contoh ya Mas, pembangunan bypass bandara Kek Mandalika. Gitu ya. Nah, Kek Mandalika. Nah, seperti itu sudah ada kita buatkan jalannya. Jadi jalannya langsung shortcut, orang jadi dimudahkan ke sananya. Jadi jalur logistik juga menjadi lebih mudah. Yang kedua, pembangunan peningkatan infrastruktur jalan jembatan di Kek Labuan Bajo. Mungkin Mas sudah tahu kan? Di Labuan Bajo, di Tanamori, ini di NTT yang didaya oleh APBN. Jadi ini proyek-proyek infrastruktur yang sudah kita lakukan. Nah, untuk KPBU-nya juga sama. Kalau tadi yang APBN sudah dilaksanakan oleh pemerintah, KPBU juga sama. Banyak yang sudah kita lakukan untuk mendukung kawasan ekonomi khusus. Contohnya jalan tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi. Ini mendukung KEK atau kawasan ekonomi khusus Semangke. Ada kawasan industri di sana, Semangke, dan itu terhubung langsung tol to tol. Jadi nyambung ke tol. Jadi bawa bayangkan kan, ada kawasan KEK, kalau terhubung dengan tol tentunya aksesnya jauh lebih mudah kan. Baik itu ke pelabuhan maupun ke bandara dan ke tempat-tempat yang lain. Yang kedua, jalan tol Balikpapan Samarinda. Ini mendukung KEK, MBTK, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebenarnya proyek-proyek KPBU yang tentunya kalau proyek ini masih bisa dilaksanakan bisa dilaksanakan oleh APBN, itu kita jalankan. Tapi ada juga proyek-proyek yang bisa kita support dengan KPBU. Tentunya kita akan masuk di sana. Nah, untuk mendukung kawasan 3T, tertinggal, terdepan, terluar, Kementerian PU telah memiliki banyak program Mas. Banyak sekali. Itu dari Sabang sampai Merauke kan tentunya kan. Untuk pembangunan infrastruktur yang didanai oleh APBN. Nah, kami dengan skema KPBU juga memiliki Mas proyek-proyek untuk mendukung kawasan 3T tersebut. Antara lain misalnya, mungkin Mas baru dengar juga nih, Jalan Trans Papua. Jadi Trans Papua itu selama ini kan kita tahu memang belum sepenuhnya nyambung secara sempurna. Kalaupun ada jalannya kecil atau jalannya masih dalam bentuk jalan tanah, gravel, dan sebagainya. Nah, dengan adanya KPBU di Trans Papua ini, ruas Jayapura Wamena mudah-mudahan khususnya segmen Membrano Elilim itu bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Itu dikerjasamakan dengan KPBU Mas. Ya, karena cukup besar sekali biayanya. Kalau kita nunggu pembiayaan APBN cukup lama, bertahun-tahun kan. Nah, kita pemerintah ada kebijakan, kita siapkan oleh KPBU dan alhamdulillah sudah jalan sekarang, sedang berjalan. Yang kedua, jalan tol Sigil Banda Aceh. Nah, ini pertama kali juga nih jalan tol di Aceh kan. Itu untuk mendukung konektivitas di ujung utara Pulau Sumatera. Jadi kita membangun jalan tol ini bukan hanya di Jawa, bukan hanya juga di kota-kota besar, tapi juga kita laksanakan di Sumatera bahkan di Aceh. Meskipun belum nyambung semuanya, tapi secara bertahap mudah-mudahan dari Lampung sampai Aceh bisa nyambung. Di Jawa juga sama, dari Banten sampai ujung di Jawa Timur bisa nyambung. Di Bali ada, di Kalimantan ada, Sulawesi juga ada, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.
Itu untuk jalan tol. Tapi untuk yang lain-lainnya kita juga sama. Meningkatkan ini bukan hanya terkait jalan tol, tapi untuk air minum kita masuk di sana. Lalu juga tadi energi terbarukan. Sekarang yang lagi in nih terkait EBT kita masuk dengan bendungan-bendungan yang ada. Lalu juga tadi air minum dan lain sebagainya kira-kira Mas. Jadi semua kita support mudah-mudahan Mas. Oke, jadi sebenarnya banyak ya Pak. Dan KPBU ini bisa jadi fast track ya Pak. Dimana kalau misalnya tadi kan APBN karena turunnya rada lama, dengan adanya KPBU jadi lebih cepat gitu ya. Betul. Dan jadinya seamless connectivity nih kalau buat jalan tol gitu ya. Betul ya. Dan juga termaksud dengan infrastruktur lainnya. Bahkan air pun juga bisa tersambung sampai jauh gitu kan Betul. Pak ya. Ya. Nah satu lagi nih Pak, ini kan infrastruktur sudah dibiayai misalnya gitu ya Pak. Bagaimana pemerintah ini memastikan bahwa pembangunan infrastruktur itu tidak hanya secara fisik, tapi juga ada pemeliharaannya supaya bisa berkelanjutan dan kedepannya karena kita berbicara tentang Indonesia emas bisa jadi warisan nih Pak infrastruktur. Itu bagaimana cara memastikan? Jadi kita memang Kementerian PU itu tidak hanya fokus bangun, tapi tentunya juga kita punya tanggung jawab untuk memelihara aset yang udah kita bangun tadi, seperti itu. Nah, yang normal kita lakukan adalah selain APBN untuk pembangunan, kita juga menyiapkan APBN untuk pemeliharaan. Itu sudah paketan itu Mas. Jadi bukan hanya kita bangun lalu tidak dipelihara, pasti akan kita pelihara. Namun kadang-kala karena tadi APBN itu terbatas, seringkali pemeliharaan juga terbatas Mas. Nah kami dari JPI juga menyiapkan konsep KPBU untuk pemeliharaan. Meskipun belum masif, tapi sudah ada beberapa proyek yang berjalan. Contohnya nih, kita sudah laksanakan KPBU pemeliharaan untuk proyek-proyek jalan yang beroperasi. Ini kebetulan jalan non-tol, yaitu jalan preservasi, proyek preservasi Jalintim, Jalan Lintas Timur Provinsi Riau, dan juga Jalan Lintas Timur Provinsi Sumatera Selatan, khusus untuk preservasi Mas. Jadi KPBU untuk preservasi, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Nah, bisa lihat sendiri nanti di dekat Palembang sana. Dan ini mudah-mudahan juga tadi ngisi gap tadi Mas. Jadi APBN itu terbatas bukan hanya untuk pembangunan tapi untuk pemeliharaan juga. Gitu seperti itu. Nah Kementerian PUD tentunya tidak hanya punya komitmen untuk pembangunan infrastruktur jangka pendek. Tapi juga berkelanjutan yang tadi Pak sampaikan untuk generasi-generasi yang mendatang. Nah tentunya integrasi prinsip ESG tadi dalam proyek KPBU itu harus terus kita lakukan Mas. Yang pertama tentunya tadi aspek lingkungan yang fokus terkait dengan keberlanjutan lingkungan dan juga kelestarian ekosistem. Yang kedua terkait dengan aspek sosial atau masyarakat di sini yang menitik keberatan pada kesetaraan gender contohnya nih. Dan juga kearifan lokal. Dan terakhir yaitu aspek governance atau tata kelola untuk mencapai pengelolaan yang efektif dan berintegritas. Oke, baik terima kasih nih Pak. Kayaknya udah banyak insight ya sahabat PU, di mana kita tahu nih kalau ternyata di PU sendiri tuh memikirkan ya khusus untuk mendorong Indonesia Emas 2045 ini dimulai dari pembiayaannya. Betul. Gitu ya. Jadi bahkan ada kolaborasi untuk memastikan di mana infrastruktur yang dibangun itu harus standar ESG misalnya kalau sekarang. Betul. Kemudian tetap memperhatikan wilayah-wilayah strategis seperti yang tadi ada kawasan ekonomi khusus, kemudian ada wilayah 3T yang tentu banget harus diperhatikan. Kemudian di mana sekarang upayanya nih agar pendanaan ini kalau bisa lebih besar dari non APBN ya Pak ya. Dari APBN dia lebih besar daripada APBN. Iya. Kita harus dukung itu karena ini menurut saya terobosan yang luar biasa sekali ya Pak. Apalagi kalau misalnya tidak hanya dilakukan 5 tahun tapi bisa sampai 2045, nanti APBN-nya nggak dipakai, bisa jadi yang lain gitu. Ya, bisa digunakan untuk yang lain. Iya, betul banget. Bapak terima kasih banyak nih, udah banyak banget sama-sama ya disampaikan dan mudah-mudahan ini jadi manfaat. Sukses terus untuk Bapak dan timnya. Terima kasih. Pembiayaan infrastruktur Kementerian PUPR. Kami ucapkan terima kasih dan sahabat PUPR terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama bicara tadi. Jangan lupa untuk follow medsos kita di bawah ini. Dan sampai jumpa di episode podcast Sigap Membangun Negeri selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.